kita berjumpa lagi di pertemuan ketujuh ini. Pada kali ini kita akan membahas teori dari basis data, yaitu aljabar relasional pertama. Nah, pertama-tama operator dasar. Aljabar relasional terdiri atas 5 operasi dasar, yaitu select, project, Cartesian product, onion, dan set difference. Yang pertama kita bahas adalah select. Namanya bisa dilihat, biasanya dibaca tau. F adalah ekspresi yang terdiri dari operand atau atribut operator pembanding, operator logika AND, OR, NOT. Bentuk umumnya tau F tabel R itu himpunan tabel garis R yang memenuhi kondisi F, atau seperti ini bentuk umumnya, atau kondisi select itu mana yang akan dipilih dan tabel R. Kondisi select dapat berupa nama atribut, operator pembanding, nilai konstanta, atau nama atribut, operator pembanding, nama atribut. Nah, masuk ke contohnya langsung biar nggak bingung. Nah, ini contoh yang pertama, tahu B besar sama dengan B kecil R. Bisa dilihat di sini di tabel relasi R. Yang diminta adalah perintahnya adalah tahu B besar sama dengan B kecil. Jadi di tabel relasi R ini, apabila di kolom B ini tidak ada B kecilnya, maka tidak akan diinputkan. Bisa dilihat ini hasilnya, dan ini tabel relasi R nya. Di hasil ini kolom kedua yaitu DAF tidak dituliskan karena pada B ini tidak ada B kecilnya pada DAF ini, maka yang ditulis hanya ABC dan CBC. Lanjut ke contoh kedua ya. Nah, ini diminta untuk menyelek DNO yang DNO nya 4 pada tabel employee. Nah, ini DNO nya bisa kita lihat, yang mempunyai DNO 4 itu namanya Ahmad, Alicia, Jennifer, hanya itu ya, hanya 3 itu. Maka hasilnya cuma nama 3 tadi yang ditampilkan karena DNO nya cuma 4. Jadi contoh lagi. Nah, kali ini ada tambahan OR-nya. Dari tabel employee ini, perintahnya adalah kita disuruh menyelek DNO yang nilainya 4 dan 5. Karena ada R-nya di sini, makanya kita menyelek DNO yang nilainya 4 dan 5. Nah, langsung ke tabel employee ya. Bisa dilihat yang mempunyai DNO 4 itu adalah Ahmad, Alicia, dan Jennifer. Sedangkan yang nilai DNO nya 5 adalah Franklin, John, Joyce, dan Ramesh. Sehingga hasilnya tadi seperti ini. Kan perintahnya tadi menyelek
yang DNO-nya 4 dan 5. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita menampilkan yang DNO-nya bernilai 4 dan 5, sehingga didapatkan hasil yang memiliki DNO 4 dan 5 adalah Ahmad, Alicia, Franklin, Jennifer, John, Joyce, dan Ramesh. Lanjut ke aljabar relasional kedua, yaitu projection. Biasanya dilambangkan huruf I. Predikatnya adalah atribut yang dipilih. Untuk umumnya adalah P, daftar atribut, dan R, tabelnya. Contohnya, dari tabel relasi R ini, ketika kita diperintah untuk memproyeksikan daftar atribut dari C dan A, maka yang ditampilkan adalah ini, kolom C dan A. Kenapa B kok nggak ditampilkan? Karena perintahnya hanya memproyeksi C dan A, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, lanjut ke aljabar relasional yang ketiga, yaitu Cartesian product. Cartesian product atau bisa disebut juga dengan cross product, dilambangkan dengan huruf X. Jika R dan S adalah relasi dengan jumlah atribut K1 dan K2, maka R, X, S adalah himpunan tupel dengan ariti K1 plus 2. Jadi di sini ada dua tabel, yaitu relasi R dan relasi S. Jika ada perintah seperti ini, R Cartesian product S, maka tabel relasi R ini ditulis dan digabung ya dengan relasi S ini, bukan digabung, ditambah gitu. Sehingga bisa didapatkan hasil seperti ini tabelnya. Jadi tabel pertama ABC digabung dengan BGA, kemudian ABC lagi sama dengan DAF. Lanjut ke yang kedua, DAF ditambah dengan BGA, hasilnya seperti ini. Kemudian lagi DAF ditambah dengan DAF, seperti ini. Lanjut yang ketiga, dari tabel relasi R, yaitu CBT tambah dengan BGA, kemudian CBT lagi ditambah dengan yang kedua dari relasi S, DAF. Lanjut yang keempat, yaitu ANYET, dilambangkan seperti huruf U. R gabungan S merupakan himpunan tupel-tupel yang ada pada kedua relasi R dan S. R dan S mempunyai ariti yang sama. Atribut S ke I harus sama dengan atribut ke I dari R. Baris yang diduplikat akan dihilangkan atau dieliminasi. Contohnya, terdapat dua tabel, yaitu relasi R dan relasi S. Perintahnya adalah R gabungan S, maka
tabel relasi R ditulis ke hasil ini, ditampilkan gitu ya, dan digabung dengan tabel S. Jadi hasilnya seperti ini, R gabungan S, maka kolom A, D, C, B ini dia dapat dari ini ya, kolom A dari relasi R dan kolom A dari relasi S, A, D, C, dan CB. Nah, jika ada yang sama seperti ini kan sama, CBT dan kolom ketiga dari relasi R itu CBT dan yang pertama di relasi S itu CBT, maka dipilih salah satu gitu, sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian ada set difference ya, yang kelima, atau minus dilambangkan dengan ya huruf tanda minus. R minus S adalah himpunan tupel-tupel pada R tetapi tidak di S. Langsung ke contohnya biar paham. Ada dua tabel, relasi R dan relasi S. Nah, seperti definisinya tadi, R min S adalah himpunan tupel-tupel pada R tetapi tidak di S. Di tabel relasi R ada A, B, C, D, A, F, dan C, B, D. Kemudian di relasi S ada C, B, D, dan B, G, A. Maka jika R minus S hasilnya seperti ini. Kenapa kok bisa hasilnya demikian? Karena ABC ini ada pada tabel relasi R, tapi tidak ada pada relasi S. Kenapa CBD pada relasi tabel relasi R ini tidak ditulis di sini? Karena CBD ada di tabel relasi S, dan hasilnya kenapa BGA kok nggak ditulis? Karena perintahnya itu R minus S. Maka BGA ini kan ada di relasi S ya, sedangkan perintahnya R minus S. Jadi yang ditulis itu hanya data-data yang ada di tabel R. Baik, pertemuan ketujuh ini sudah selesai ya, aljabar relasional pertama. Pertemuan selanjutnya adalah aljabar relasional kedua. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.